Tidak ada kompromi bagi para pemberontak, bagi orang yang terus-menerus memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah. Ya sama aja kan perilakunya sama dengan kolonialisme Belanda dulu yang menjelek-jelekan, memburuk-burukan leluhur-leluhur bangsa Nusantara seperti Amangkurat Agung yang diburuk-burukan, yang di ini. Itu. Ya sebagaimana diingatkan oleh KBN Nusantara itu. Dan yang lain-lain. Ya ras keturunan imigran Yaman itu termasuk Habib Rizik Syihab dan lain-lain. Itu kan nggak punya jasa apapun terhadap Indonesia ini, terhadap keindonesiaan itu nggak punya jasa apapun. Mereka main klaim dan main cantol aja. Coba telusuri jejaknya. Mereka itu punya jasa terhadap Ratu Wilhelmina, jelas itu. Karena komunitas imigran Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian diberi pangkat kapitan-kapitan Arab, kemudian dieksploitasi, klaim mereka sebagai keturunan Nabi yang hari ini sudah batal menurut kajian tesis Kiai Imad dan kajian hasil tes DNA yang dilakukan oleh Mas Dr. Sugeng Sugiarto dan yang lain-lain banyak sekali. Dari segi histori mereka itu kan memang didatangkan bagian dari penjajahan, dari kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Itu fakta. Itu loh. Mereka bikin organisasi RA, Rabita Alawiyah. Ya itu kan mereka ngurusi diri mereka sendiri dan disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan tidak terkait dengan perjuangan apapun. Yang ada itu yang muncul tuh si Aidit itu, DN Aidit sama dua barakbah di Kalimantan tuh. Yang berontak lewat PKI itu. Jadi alhamdulillah sejak terbongkar fakta bahwa secara kajian kitab maupun secara hasil uji DNA bahwa para Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pengaruh mereka itu sudah amat sangat kecil berkurang. Kan mereka maunya ditinggikan, ya kayak di zaman kolonial dulu mereka kan golongan kelas warga negara nomor 2, nomor 1 kan Eropa, nomor 2 itu kan ya itu komunitas Yaman itu yang ngaku keturunan Nabi itu ternyata bukan itu, sama India sama apalagi ya Tionghoa. Kemudian pribumi putra-putri bangsa Nusantara itu kan nilainya ditempatkan di strata paling bawah setingkat dengan anjing dan pribumi dilarang masuk. Kalau Habib boleh masuk waktu itu, maka sekarang saya balas di pondok saya, Habib dan budaknya dilarang masuk. Karena mereka mau nerusin rasis seperti yang mereka nikmati di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda. Itu nggak bisa dibiarkan, nggak boleh dibiarkan. Dan apalagi saya sebagai orang Islam sangat-sangat khawatir perilaku dan ajaran para Habib ini yang berhaplogrup grup G itu sangat-sangat bertentangan dengan, terlalu banyak ajarannya yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Terlalu banyak yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang mereka klaim sebagai kakek mereka, yang sekarang terbukti ternyata bukan kakek mereka loh. Mereka Arab aja bukan loh ternyata. Ya kan? Arab aja bukan mereka itu. Askenazi, Hazari jelas. Nah, belum dari segi akhirat. Nah, dari segi akhirat itu jelas loh. Mengakui orang yang terbukti secara ilmiah sebagai bukan keturunan Nabi jelas masuk neraka. Jelas. Mau kiai, mau ustadz, mau gus, mau siapapun. Kalau hari ini dengan adanya bukti ilmiah bahwa para Habib itu nyata-nyata bukan keturunan Nabi, kok masih berkeyakinan mereka keturunan Nabi dengan alasan husnudon, fal yatabawa maq'adahum finnar, jelas. Siap-siap aja cari porsi masing-masing di neraka. Itu kalau menurut ajaran Islam. Dan siapa aja yang terlibat di dalam proyek ini, proyek membohongi umat Rasulullah. Ini namanya proyek membohongi umat Rasulullah, jelas-jelas terbukti Habib itu bukan turunan Nabi kok masih terus-menerus. Itu kelompok Deddy Corbuzier segala macam itu di TikTok kita lihat. Habib itu apa? Habib adalah keturunan asli Nabi Muhammad SAW, telek mencret.
Secara ilmiah sudah terbukti haplogrupnya G gitu kok. Kajian kitab nasab juga terbukti tidak tersambung gitu kok. Masih mempromosikan seperti itu. Apa itu? Itu membohongi rakyat. Ya lah. Man ghassana falaisa minna, siapa menipu kita kata Nabi, maka itu bukan golongan kita. Terus menerus masih direproduksi, masih diteruskan. Dapat duit berapa sih? Mampus juga kita semua nanti pada akhirnya, mati semua. Entah berapa jam lagi, entah berapa hari lagi, entah berapa tahun lagi, entah berapa bulan lagi. Kok nggak takut dengan akhirat loh? Beriman nggak sih sama adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Kok nggak takut dengan hadis Rasulullah menipu umat Rasulullah itu? Apa udah nipu umat Rasulullah, mau merusak negara lagi, mau membubarkan negara lagi? Tuh kemarin tuh Khal Sunan Ngampel, mbah saya itu, menurut buku nasab saya itu mbah saya itu Sunan Ngampel. Kenapa saya nggak datang? Lalu di situ ada oknum yang memainkan Habib di situ. Apaan itu? Yang isi Habib nggak sudi. Saya udah bikin deklarasi apa ini, manifesto keagamaan. Kalau ada acara di situ ada banyak Habibnya, saya nggak mau datang. Sampai mereka bertobat. Kalau mereka bertobat ngaku selesai. Saya cuma minta satu aja, ngakulah bahwa kalian para Habib itu bukan keturunan Nabi. Tuh, karena kalau kalian ngaku pasti kalian tidak punya kemampuan lagi untuk merusak bangsa dan negara saya. Dan ikutlah tertib sebagai tamu, sebagai warga negara yang baik, jangan provokasi. Ya kita khawatir aja kalau pemerintah itu terlambat bersikap tegas. Justru kita khawatir nanti kalau putra-putri bangsa Nusantara yang tergerak. Jangan salah, Bung. Emang putra-putri bangsa Nusantara nggak punya naluri untuk menjaga bangsanya, untuk menjaga leluhurnya. Kita sebagai putra-putri bangsa Nusantara itu sudah sepakat bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu sudah menjadi kesepakatan suci. Siapa aja yang ganggu, apalagi yang ganggu itu dari keturunan imigran yang dulu terbukti itu jelas-jelas dibawa oleh kolonial Belanda untuk membantu penjajahan Indonesia. Nggak ada ampun lagi dong. Pak Kapolri harus tegas. Nggak usah nunggu presiden baru. Sah. Sekarang nanti presiden baru juga harus lebih galak lagi. Jangan malah bermesra-mesra. Lah dong sejarah orang.